Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kesunahan, begitu juga adab pada saat masuk ke dalam masjid. Disebutkan di dalam riwayat, yan bagi lid-dakhili fil masjidi asyru khisalin. Bagi seseorang yang kepingin masuk masjid, nah seperti kita ini masuk masjid, maka hendaklah sepantasnya orang tersebut melakukan 10 hal, 10 perkara. Nah, jadi kalau kita ingin masuk masjid, ingatin 10 perkara ini. Awwaluha ayyata'ahada khuffaihi aw na'laihi wa ayyabda'a birijlihil yumna. Pertama yang mesti diperhatikan adalah melihat kesucian, kebersihan daripada khuffainya. Khuffain itu zaman dulu sepatu terbuat dari kulit tapi tanpa ada sol, tidak ada solnya di bawah. Sampai sekarang itu masih ada orang jual di Mekah, di Madinah, itu di toko-toko perlengkapan atau pernak-pernik umrah itu ada orang jual khuffain. Nah, kami ada punya di rumah itu. Kalau dulu waktu tinggal di Hadramaut, waktu sekolah di Yaman, kalau musim dingin kami sering memakai khuffain itu. Jadi kalau kita memakai khuffain itu, kaki akan terasa hangat. Nah, dia ya semacam sepatu, tapi nggak ada solnya aja, sudah nggak ada solnya gitu aja. Cuman agak tinggi sampai terkadang sepertiga betis. Nah, sampai sepertiga betis ini. Jadi kaki hangat. Jadi kalau kita ingin masuk masjid, kita perhatikan dulu kita punya khuffain. Atau sekarang kaos kaki lah ya. Kalau ada orang kepingin masuk masjid pakai kaos kaki, maka perhatikan kaos kakinya itu jangan sampai kotor, apalagi bernajis. Au na'laihi, atau begitu juga sendalnya. Kalau sendal kan kita tidak bawa masuk ke masjid. Tapi kalau kita juga bawa masuk ke masjid, maka kita perhatikan sendal kita ini harus bersih atau tidak ada najisnya. Nah, sebagian masjid itu kan tidak menyediakan tempat sendal. Atau menyediakan tempat sendal tapi karena jamaahnya membludak dan jamaah ini takut sendalnya hilang, maka biasanya itu pengurus masjid atau panitia masjid atau panitia acara kalau mengadakan acara di masjid itu menyediakan kantong kresek, ya kresek, kantong plastik. Untuk apa? Untuk bisa membungkus sendal kita dengan plastik tadi dan kita bisa bawa ke dalam masjid. Kita taruh nanti dekat badan kita supaya tidak hilang. Kalau kita ke Masjid Nabawi atau ke Masjid Haram, terutama Masjid Nabawi lah ya, itu biasanya penjaga-penjaganya itu ada di depan pintu masjid sambil menyediakan plastik untuk sendal. Nah, jadi kalau kita masuk begitu, mereka sudah diam berada di depan masjid itu, tukang pembersihnya itu. Tinggal bagikan, potong plek, langsung kasih begitu. Itu penting untuk menjaga kebersihan. Jangan membawa sendal yang kotor, apalagi bernajis, berlumpur-lumpur, apa-apa begitu, masuk ke dalam masjid, jangan. Nah, perhatikan sendal tadi. Kalau tidak masuk ke masjid sendalnya, tidak boleh dibawa ke masjid, maka susunlah sendal itu baik-baik.
Susunlah sendal itu baik. Jangan sampai berhamburan sendal itu. Ada saya lihat itu di media sosial, tapi mungkin kayaknya tahun lalu ya, atau 2 tahun yang lalu. Ini ada anak muda. Ya, saya kira itu di media sosial dia orang biasa, orang yang biasa-biasa saja. Ternyata dia orang kaya. Orang kaya, kerjaannya apa? Kerjaannya dia itu adalah anak muda, dia orang kaya. Dia merapikan sendal jamaah masuk. Kalau jamaah masuk masjid, dia merapikan sendalnya, disusun rapi begitu. Orang pikir dia bukan siapa-siapa, ternyata kaya banget, sangat kaya orangnya. Tapi karena dia ingin menjadi atau mengabdi di masjid, jadi setiap ada orang masuk masjid, dia rapikan sendalnya itu, susun rapi. Jadi ketika orang itu keluar dari masjid, tinggal mencari sendalnya aja yang mana yang dia punya. Nah, ternyata anak itu orang kaya sekali, kaya. Ya, jadi penting di sendal. Dan berapa banyak ya sendal itu udah dijaga. Ya, sebantasnya kan sebenarnya dijaga ya, atau sekurang-kurangnya keamanan di masjid itu bagus. Saya terus terang berapa kali masuk masjid, ya ceramah ya khotib lah, ya khutbah lah, macam-macam aja dah. Atau sholat sendiri. Cuman yang sering itu waktu ceramah atau khotib. Pas pulang hilang sendal. Enggak sekali 2 kali itu saya ceramah, sendal saya hilang. Wah, ini mungkin pencurinya mengamalkan isi ceramah itu, ambillah yang baik, tinggalkan yang buruk. Waktu ke masjid pakai sendal buruk, pulang pakai sendal bagus. Ya, itu udah sekali 2 kali, sering saya kehilangan sendal itu, sering. Jadi kadang saya kesel juga, bukan kesel enggak terima takdir, kesel itu maksudnya di panitia ini gimana sih gitu loh. Nah, terkadang saya tegur itu maksudnya gini ya, Pak, di masjid ini ada CCTV kah? Kalau dia bilang nggak ada Pak, nah kata saya kan sekarang CCTV nggak mahal-mahal lagi, silakan CCTV. Kenapa? Supaya kita ngelihat gerak-gerik orang-orang yang tidak baik di masjid ini. Karena kan orang datang ke masjid macam-macam niatnya. Ada yang niat ibadah, ada yang niat macam-macam aja dah. Nah, ada pernah kejadian itu saya tanya, ada CCTV Pak? Ada Pak. Saya mau lihat tuh siapa yang mencuri sendal saya. Bukan masalah sendalnya, saya bisa beli sendal. Cuman saya ngasih tahu sama sampean nih, hati-hati orang ini kalau datang ke masjid, perhatikan ini orang ini. Lama saya tungguin, bongkar sini, bongkar situ, ujungnya apa? Mungkin ada 1/2 jam lebih saya nungguin tuh. Apa katanya? Anu Pak, nggak terekam CCTV-nya. Lah, kata saya, ngapain saya nunggu lama-lama di sini? Nah, ada juga yang bagus CCTV-nya, maksudnya ada CCTV. Cuman karena panjang Pak, anu guru nanti kami kirimkan CCTV-nya. Rekamannya. Nggak lama dia, aku ada isi pengajian lagi. Ya guru, pian tolak aja dulu, ini ada sendal nih, pakai sendal kami aja. Ya sudah. Nanti kirimkan CCTV-nya. Nah, dikirimkan CCTV-nya. Rekamannya gitu. Oh, ini orangnya. Rekamannya ini, oh ini orangnya. Ternyata orang ini sudah beberapa kali mencuri di masjid-masjid Balikpapan. Nah, ada beberapa hari ada lagi di Facebook masuk rekaman. Oh ini, tak kirimkan ke pihak masjid itu. Nah ini orangnya sama nih. Yang mencuri sepatuku sama yang mencuri sendal orang sama ini orangnya. Guru ya ternyata sama orangnya. Cuman orang itu bukan orang sini. Itu orang dari mana begitu. Ya memang begitu aja. Rata-rata yang mencuri itu kan bukan orang situ. Pasti orang luar biasanya. Orang datang dari mana begitu. Nah, jadi perhatikan, penting itu. Penting. Nah, di sini ada CCTV-nya enggak? Ada? Belum ada, mati. Nah, la yamutu wa la yahya. Ya, enggak bermutu karena kurang biaya kah? Sediakan CCTV, penting. Zaman sekarang ini ada CCTV. Di luar tuh lah, di luar.
di luar, di mana-mana yang kira-kira tempat orang bisa mencuri itu. Nah, namanya kan orang jahat itu kan tidak berpikir dia mau tempat baik, mau tempat buruk. Kalau dia niat jahat, diambil. Bang Napi itu kan memberi pesan zaman dulu, Bang Napi. Kejahatan itu terjadi bukan karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Di masjid ini nih, niat ke masjid sholat, tapi pas melihat sendal orang bagus-bagus, timbul niat yang jahat. Kesempatan juga ada dari CCTV-nya, ambil sudah. Nah, jadi itu penting itu.